Coba bayangin ini, kamu duduk tanpa handphone, tanpa musik, tanpa apa-apa di sekitar kamu, dan fokus selama 30 menit, mau itu buat belajar hal baru, ngerjain kerjaan yang butuh mikir. Nah, kalau itu berasa susah, bisa jadi itu karena If you otak want to kamu udah change your kebiasa life, butuh stimulasi tanpa henti. Nama aku Ninda, aku profesional yang udah lebih dari 10 tahun kerja di luar negeri, dan aku juga suka ngalamin ini. Seringkali kalau lagi mau kerja fokus, tanpa sadar kita jadi tetap pengen cek handphone, jadi suka buka tab lain, atau cari hal lain biar otak kita tuh jadi istirahat dari kerjaan yang utama. Makanya di video ini aku mau bahas pertama, kenapa sekarang kita makin sulit fokus yang lama. Kedua, kebiasaan kecil yang bikin otak kita jadi butuh stimulasi terus-menerus. Dan ketiga, cara melatih fokus kita lagi. Setelah nonton ini, kamu bakal punya kesadaran dan strategi untuk bisa mulai fokus lebih lama lagi. Kalau kamu relate dengan itu, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, kenapa sekarang kita makin sulit fokus lama? Nah, banyak orang suka bilang, attention span kita sekarang ini udah rusak. Ya, secara umum memang benar, tapi sebenarnya yang berubah itu bukan kemampuan otak kita. Yang berubah adalah cara otak kita dilatih. Dan ada 3 perubahan besar yang terjadi. Pertama, fokus kita itu jarang lagi dilatih. Dulu fokus lama itu normal. Dari hal paling simpel nih misalkan ya, kalau kita nonton film di bioskop atau misalkan di TV, kita bisa duduk 1 sampai 2 jam. Nggak bisa di skip, nggak bisa dicepetin. Nah, sekarang kita nonton di handphone atau di tab, kalau ada bagian yang kurang menarik, biasanya kita tinggal lompatin. Kalau ada yang bosen, kita tinggal pindah. Ada iklan, tinggal skip. Nah, durasi rata-rata video yang kita tonton bahkan nggak sampai 5 menit. Di TikTok atau Reels, cuma beberapa detik. Nah, tanpa sadar, kita tuh nggak lagi melatih fokus kita. Dan ini baru dalam konteks hiburan. Yang dari dulu aja orang tua kita udah bilang jangan kebanyakan nonton TV. Nah, gimana jadinya buat kerjaan yang lebih serius? Nah, perubahan kedua, sistem reward ini berubah. Nah, ini penting banget dipahamin. Otak kita tuh bekerja dengan sistem reward. Reward ini dijalankan oleh namanya dopamin. Nah, dopamin ini emang disebut sebagai feel good hormone, tapi sebenarnya dia itu bukan sekedar bikin kita merasa bahagia. Dopamin itu juga ngasih sinyal yang bilang bahwa ini tuh penting dan ini perlu dilakuin lagi supaya kita bisa ngedapetin rasa bahagia itu lagi. Nah, dulu reward tuh biasanya datang saat usaha. Ya misalkan kita nyelesain tugas, kita nyelesain buku, reward itu datang di akhir setelah kita istilahnya bersusah payah. Nah, sekarang reward itu datangnya cepet banget. Kita scroll dikit, video menarik datang dalam 10 detik. Kita swipe, langsung ada hiburan berikutnya. Kalau hanya dalam konteks hiburan pun, dulu kita harus nonton 1 jam untuk dapat hiburan. Sekarang 5 detik aja udah cukup. Dan karena cuma 5 detik, otak tuh jadi belajar bahwa reward bisa datang berulang-ulang. Di buku Dopamination dijelasin bahwa semakin cepat reward kita didapat, semakin otak mengharapkannya. Nah, artinya setiap kali kita scroll, otak kita tuh belajar reward harus cepat. Nah, sekarang kamu bandingin, scroll kita dapat reward instan, kerja fokus rewardnya lambat. Kalau otak udah kebiasa reward cepat, makanya aktivitas dengan reward lambat bakal terasa berat. Jadi akhirnya bukan karena fokus itu sulit, tapi karena reward itu makin lambat dibandingkan kebiasaan kita. Nah, perubahan ketiga, reward itu sekarang selalu tersedia. Ini insight penting dari buku Dopamination. Dulu reward itu langka. Untuk dapat hiburan kita harus menunggu, untuk dapat kesenangan kita harus berusaha. Nah, sekarang reward ada di mana-mana, di kantong kita, di tangan kita, setiap saat. Hiburan tanpa akhir, konten tanpa henti, notifikasi terus-menerus. Artinya kita tuh hidup di dunia yang penuh dopamin. Dan ketika reward selalu tersedia, hal yang biasa jadi terasa hambar. Hal yang butuh usaha jadi terasa berat. Nah, contohnya misalkan lagi dulu nonton TV biasa udah seru banget. Sekarang kita butuh konten yang cepat, kita butuh variasi, kita butuh stimulasi terus-menerus. Semuanya on demand. Nah, lagi-lagi masalahnya bukan kita kurang disiplin. Masalahnya itu kita hidup di dunia di mana reward selalu ada. Dan ketika reward terlalu mudah didapat, aktivitas misalnya seperti fokus yang butuh waktu dan usaha akan terasa semakin berat. Sekarang kita masuk poin kedua, kebiasaan kecil yang bikin otak terbiasa dengan stimulasi terus-menerus. Jadi, kalau reward sekarang itu selalu tersedia, pertanyaannya adalah, kenapa otak kita terus mengharapkannya? Jawabannya, karena kita melatihnya setiap hari. Bukan lewat keputusan yang besar, tapi lewat kebiasaan yang kecil. Nah, ini contoh paling sederhana. Kita biasanya ngantri, kita buka handphone. Kita nunggu meeting, kita juga buka handphone lagi. Lagi macet di jalan, kita buka handphone. Dan bukan karena penting, tapi karena kita udah gak nyaman dengan yang namanya waktu kosong. Padahal di masa lalu, waktu kosong tuh normal. Nunggu, ya berarti nunggu. Sekarang, nunggu itu sama dengan kesempatan untuk dapat reward yang cepat. Nah, ini langsung lagi nyambung dengan sistem reward yang tadi kita bahas. Karena reward itu selalu tersedia dan kita terus mengambilnya, otak itu belajar bahwa kita nggak perlu menunggu. Dan ini juga terlihat di cara kita konsumsi konten. Dulu nonton TV atau misalkan di bioskop, kita nggak bisa skip, kita mengikuti alurnya. Sekarang dengan banyak konten on demand, kita pegang kontrol penuh dan sehingga kalau ada adegan lambat, kita bisa skip. Kalau ada dialog yang panjang, kita bisa cepetin. Tanpa sadar kita jadi melatih ketidaksabaran. Nah, otak itu belajar bahwa reward nggak perlu ditunggu. Dan ketika reward selalu tersedia, waktu kosong itu jadi
terasa nggak nyaman. Nah, ada quote nih dari buku The Stolen Focus yang dijelasin bahwa fokus panjang butuh toleransi terhadap waktu kosong. Tapi kalau setiap waktu kosong langsung kita isi dengan stimulasi, otak tuh jadi belajar kita tuh nggak ada ruang tanpa reward. Jadi bukan dunia aja yang makin cepat, tapi kita juga yang melatih otak untuk jadi nggak sabaran. Dan semakin sering ini terjadi, semakin fokus itu terasa berat. Nah, kita sekarang masuk ke poin ketiga, cara melatih fokus lagi. Nah, kabar baiknya, kalau otak itu kita bisa latih untuk mengharapkan reward cepat, otak kita juga bisa dilatih ulang untuk menerima reward yang lambat. Karena fokus itu bukan bakat, fokus itu adalah stamina. Dan stamina dibangun lewat latihan. Langkah pertama, itu adalah saat ada jeda waktu, kamu jangan langsung cari kesenangan. Nah, zaman sekarang kan setiap ada waktu kosong kecil, refleks kita jadi cek handphone, scroll, nonton sesuatu. Bukan karena penting, tapi karena terasa kita tuh nggak enak kalau ada waktu kosong dikit. Nah, masalahnya, setiap kali kita melakukan itu, otak tuh jadi belajar kalau ada jeda dikit, kita harus cari kesenangan. Nah, sesekali kita harus coba tahan dorongan itu. Misalkan kita lagi nunggu lift atau lagi ngantri apa, kita nggak langsung scroll, kita nggak langsung cari hiburan. Nah, ini bukan berarti harus diem tanpa ngapa-ngapain, tapi kita nggak langsung mencari reward yang cepat. Nah, ini melatih otak bahwa nggak semua jeda harus isi kesenangan. Langkah kedua, biasain menyelesaikan satu hal tanpa selingan. Nah, zaman sekarang kan kita juga terbiasa menyisipkan reward cepat di tengah proses. Kita lagi kerja, kita suka cek WhatsApp, kita sambil belajar, kita buka notifikasi, kita nonton kadang-kadang juga sambil scrolling. Artinya reward itu selalu disisipkan sebelum prosesnya itu selesai. Nah, sesekali kita coba selesain satu hal tanpa selingan, kerja satu task sampai selesai, belajar tanpa buka aplikasi lain, menonton tanpa scrolling. Nah, ini melatih otak reward itu bisa datang di akhir. Langkah ketiga, saat mulai ngerasa ngebosenin, jangan langsung pindah. Nah, ini kebiasaan yang sering kita lakuin tanpa sadar. Begitu sesuatu terasa kayak sedikit lambat, sedikit berat, atau mulai membosankan, kita tuh bakal langsung pindah. Nah, contohnya kita lagi baca, mulai ngebosenin, kita langsung ngecek handphone. Kita lagi kerja, sambil buka-buka tab lain. Kita lagi nonton, kita skip bagian dialognya. Lagi belajar pun juga sambil suka scrolling juga. Nah, jadi masalahnya bukan pindah sesekali. Masalahnya adalah kita refleks. Begitu sesuatu nggak langsung menyenangkan, kita jadi keluar. Nah, setiap kali itu terjadi, otak tuh jadi belajar kalau ada yang nggak seru, kita tinggalin. Makanya sesekali kita harus coba tahan refleks itu. Tetap lanjut baca, tetap lanjut kerja, tetap nonton tanpa di skip. Bukan untuk memaksa diri, tapi untuk melatih otak bahwa reward itu nggak selalu datang di menit pertama. Jadi semakin sering kita nggak langsung pindah, semakin otak terbiasa melewati fase kurang menarik, dan disitulah fokus mulai tumbuh. Langkah keempat, riset sementara kalau perlu. Nah, kalau fokus sudah terasa sangat berat, boleh kita coba kurangin sumber reward cepat sementara itu. Ya, misalkan kita hapus aplikasi tertentu, biasanya social media, atau misalkan batasi aksesnya untuk beberapa hari. Tujuannya adalah memberi ruang agar otak kita terbiasa lagi dengan reward yang lebih lambat. Pelan-pelan reward lambat nggak terasa seberat dulu. Nah, fokus nggak akan kembali karena niat besar, fokus kembali karena kebiasaan kecil. Jadi takeaway dari video ini, masalah kurang fokus itu bukan karena kemampuan otak kita. Masalahnya kita hidup di dunia di mana reward terlalu mudah didapat. Dan tanpa sadar kita melatih otak untuk nggak sabar menunggu hasil. Akibatnya fokus jadi terasa berat bukan karena sulit, tapi karena rewardnya yang lambat. Nah, setiap kali kita mengisi waktu kosong kecil dengan stimulasi, kita jadi memperkuat kebiasaan itu. Tapi kalau kita mulai membiarkan beberapa waktu kosong, tetap kosong, dan mulai menerima reward yang datangnya juga lebih lambat, otak juga akan belajar lagi bahwa nggak semua hal tuh harus instan. Dan disitulah fokus mulai kembali, karena fokus bukan bakat, fokus adalah stamina, dan stamina itu selalu bisa dilatih kembali. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.